tentunya juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Berapa besar dana pembinaan atlet setiap tahunnya dan bagaimana dengan pembinaan atlet daerah? Karena tidak semua daerah memiliki dana untuk pembinaan atlet. Apakah kemudian untuk daerah-daerah ini dananya ditanggung oleh Kemenpora, Pak? Ya, kalau di Kemenpora sendiri sih tidak banyak ya, tidak banyak untuk pembinaan itu. Tetapi kita berharap karena di dalam DBON ini banyak sektor yang terkait, banyak kementerian lembaga yang terkait, sehingga diharapkan mereka juga bisa berkontribusi untuk pembinaan ini. Jadi kalau kita yang di Kemenpora tentu tidak bisa diharapkan banyak karena anggaran kita tidak besar ya. Nah kemudian daerah juga saya berharap juga bisa mengalokasikan bukan hanya pada saat pengiriman kontingen, tetapi juga mengalokasikan anggarannya seberapapun kemampuan daerah itu untuk pembinaan atlet di sana. Kan ini sekaligus sebagai pembinaan sumber daya manusia yang ada di daerah itu, bukan hanya semata-mata untuk mendorong prestasi olahraga saja, tetapi olahraga di tengah-tengah masyarakat juga tentu kita pentingkan untuk kebugaran masyarakat, untuk kesehatan masyarakat. Nah yang terseleksi tentu akan menjadi talenta untuk kita dorong ke olahraga prestasi. Bagaimana kemudian dengan para atlet yang sudah tidak bisa lagi bertanding? Apakah ada program yang disiapkan oleh pemerintah dan seperti apa bentuknya, Pak? Apakah mungkin dengan memberikan keterampilan atau mencarikan pekerjaan misalnya? Ya, kalau kami ya, terutama mereka yang pernah berprestasi, apalagi berprestasi di tingkat Olimpiade, Asian Games, itu pasti ada perhatian. Nah, semakin banyak yang berprestasi, semakin baik buat kita. Sebab tidak semuanya harus kita juga urus ya, karena kemampuan sumber daya kita sangat terbatas. Kemampuan sumber keuangan kita juga sangat terbatas, sehingga saya minta supaya mereka juga bisa berprestasi. Samping itu juga kita persiapkan pendidikan mereka, supaya begitu selesai, kan banyak juga atlet yang sambil atlet juga sekolahnya atau kuliahnya juga bagus, berprestasi bagus. Nah hal seperti ini yang kita siapkan. Kalau ada yang berwirausaha tentu juga kita akan juga memberikan pembimbingan ya. Yang penting benar-benar karena dari sekarang ini hadiah-hadiah apresiasi atau bonus ya yang didapatkan oleh atlet yang berprestasi sangat luar biasa. Yang tak kalah penting tentunya apakah ada juga pembinaan untuk pelatih dan seperti apa bentuk pembinaan untuk mereka? Ya kalau pelatih ya, kalau mereka tetap ingin menjadi pelatih, tentu kita bantu untuk ya menjadi pelatih yang bersertifikat, menjadi pelatih yang berkualifikasi. Kan tergantung seperti apa ininya, karena sekarang kan semakin ketat. Persyaratan untuk menjadi pelatih itu harus punya kualifikasi sertifikat di berbagai cabang olahraga seperti itu. Nah kita akan bantu supaya dia tetap bisa melakukan kegiatan dan keahliannya, tetapi sudah lebih aman karena dia sudah punya standar, sudah punya sertifikat dan sudah qualified untuk bisa melatih. Pak Menteri, kalau kita bicara mengenai pemanfaatan venue pasca PON 20, banyak venue pasca PON yang khawatirnya akan terbengkalai. Apa solusi yang Anda siapkan? Ya, pengalaman dari pelaksanaan PON-PON sebelumnya, itu banyak tempat-tempat yang dibangun dengan biaya yang sangat mahal, itu tidak termanfaatkan atau tidak terurus dengan baik setelah PON itu selesai. Nah dari pengalaman itu jauh-jauh hari saya sudah bicara dengan pemerintah Provinsi Papua, dengan disporanya maupun kabupaten kota, di mana tempat venue-venue PON 20 ini dilaksanakan, untuk mempersiapkan satu kelembagaan yang mengelola ini.
Karena semua ini kan sudah jadi milik mereka, sudah kita hibahkan. Yang dibangun oleh PUPR diserahkan kepada pemerintah daerah. Peralatan-peralatan yang kami adakan juga langsung kita serah terimakan kepada pemerintah daerah. Nah, ini harus dimanfaatkan dengan baik dan harus ada strategi bagaimana supaya ini terurus karena biayanya juga tidak. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan risiko kematian hingga 73% pemirsa. Untuk itu ayo pakai masker dan cepat vaksin. Masker dan vaksin ini adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Saya Beradeta Ginting dan rekan saya Wilson Purba pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.